Saya dikasih tema oleh Bu Oli untuk membawa apa tema yang berkaitan tentang Natal, tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan saya sangat tergelitik sekali dari Menger. Menger itu adalah palungan. Ya, jadi palungan ini kalau di Alkitab, apakah kita pernah sadar? Palungan ini cuma tertulis di Lukas 2 ayat 7 bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang adalah anak sulungnya dan ia dibungkus dengan kain dengan lampin lalu dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Sebenarnya palungan ini tidak pernah tertulis di bagian kitab lain, hanya tertulis di kitab Lukas. Saya pernah bertanya-tanya, kenapa ya cuman Lukas yang menulis? Nah, dari perjalanan belajar saya tentang Alkitab, saya baru menyadari kalau ternyata setiap setiap Rasul Tuhan itu mempunyai cara penulisan yang berbeda, cara penulisan yang menurut style mereka masing-masing. Dan karena Lukas ini dikenal sebagai dokter ataupun cendekiawan, beliau ini mungkin mempunyai cara pikir yang berbeda dan mencari detailnya tuh lebih dalam. Makanya di situ bisa ada cerita tentang Menger ini sendiri, Menger atau palungan ini. Ya, jadi sebenarnya Menger atau palungan itu seperti apa sih? Kalau kita lihat, kalau kita lihat biasanya di drama-drama, di gereja-gereja, itu selalu palungan digambarkan dari kayu yang ada jeraminya. Itu yang sering saya lihat ya di di gereja-gereja yang ada dan pasti kalian sudah mengenal itu. Setiap Desember, setiap tahun pasti cerita palungan ini ada. Tapi kalau kita cari tahu ini saya cari tahu di internet, ternyata pada zaman Bible dulu, zaman Alkitab dulu, palungan itu bentuknya seperti ini yang ada di gambar. Ya, jadi palungan itu terbentuk dari clay, clay itu tanah liat yang dicampur dengan straw-straw itu jerami atau dari batu yang memang sudah dibentuk. Seperti inilah kurang lebih uh, bentuk palungan itu. Jadi tidak selalu seperti yang ada di gambaran bayangan apa yang kayu terus ada jerami-jerami ada jerami-jeraminya. Ya, ternyata palungan itu seperti ini. Dan di sana palungan itu sampai hari ini di Indonesia pun namanya Menger atau palungan ini adalah tempat makan untuk hewan peliharaan. Saya pernah lihat waktu saya kunjungan di salah satu peternakan, ini nih palungan ini ada gitu ya. Kalau mau lihat palungan di mana ya? Mungkin kalau di Jawa Tengah yang saya tahu tuh Cimory. Pernah tahu Cimory? Nah, Cimory itu ada sapi-sapinya. Sapi-sapinya, ada domba-dombanya. Nah, di situ tuh ada palungan itu. Itu. Saya kemarin pengen cari fotonya tapi nggak terlalu keburu karena saya kemarin sibuk dengan pekerjaan. Jadi saya cari yang ada di internet dan ini adalah gambaran palungan pada saat zaman Alkitab dahulu kala. Nah, ini adalah Church of the Nativity di Bethlehem. Ini adalah gereja yang dipercaya lokasinya adalah saat itu tempat Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kalau di gereja ini, palungannya apa masih ada? Nggak ada. Saya sudah, puji Tuhan, saya sudah dikaruniai Tuhan berkat. Jadi saya sudah beberapa kali ke Israel dan saya sudah berkunjung ke gereja ini. Jadi Bethlehem itu bukan bagian dari Israel ya Bapak Ibu. Bethlehem itu adalah bagian dari Palestina. Jadi orang Yahudi sendiri tidak bisa mengunjungi gereja ini. Ya, orang Yahudi itu sulit sekali untuk masuk ke daerah Palestina. Jadi kalau waktu dulu saya di Israel, kalau kita ke Bethlehem, itu tour guide yang dari apa eh, dari Israel akan keluar dari bis di situ dan kita masuk ke Bethlehem itu dengan tour guide yang orang Arab yang dari area Bethlehem. Ya, jadi ini bentuknya gereja Nativity di Bethlehem. Nah, seperti apa sih kira-kira dalamnya kalau kita mau lihat tempat lahir Yesus nih? Ini yang dipercaya adalah lokasi di mana eh, palungan yang dulu tempat Yesus
dilahirkan dan ditaruh, diletakkan itu ada. Posisinya seperti ini kurang lebih, jadi agak turun ke bawah ya, jadi apa ya, seperti masuk ke basementnya, kurang lebih agak dalam. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung ke Neviti ini pernah melihat. Dan kemudian itu adalah area seperti yang lubang itu tuh ada area di mana dipercaya itu tempat palungan dulu, tempat Yesus berada. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Apakah ada yang spesial dari gereja ini? Ya, cuman ini. Gerejanya gede banget, tapi yang lokasinya memang diperuntukkan untuk apa tempat peringatannya seperti ini. Biasanya di tangga-tangga yang Bapak Ibu lihat itu orang pada duduk doa, kemudian pada foto-foto, rata-rata seperti itu. Ya. Nah, kenapa sih Siska pagi ini bahas palungan? Karena buat saya sendiri, palungan ini menarik. Tuhan itu nggak pernah sembarangan eh, merancang sesuatu. Apakah Tuhan bisa menyediakan Allah Bapa di surga itu pada waktu tahu Maria mau melahirkan? Apakah Allah Bapa itu tidak bisa menyediakan penginapan yang layak untuk mereka? Tentu saja bisa. Tapi kenapa dalam perjalanannya mereka harus kesulitan untuk mendapatkan penginapan, mendapatkan apa tempat untuk istirahat, bahkan ditolak di sana sini karena alasannya penuh. Memang pada waktu itu ada acara khusus, tapi apakah Allah tidak bisa menyediakan? Bisa. Terus kenapa sampai pada akhirnya mereka sampai di satu tempat ya di kandang dan akhirnya melahirkan di situ? Ya, Tuhan pasti punya rencana, pasti punya arti yang khusus dan mendalam, di mana kelahiran Yesus itu menjadi penuh makna. Kenapa sampai hari ini kita selalu mengingat tentang palungan ini? Kenapa sampai hari ini palungan ini jadi punya bagian dalam cerita kelahiran Yesus? Kenapa Tuhan memberikan segala sesuatunya itu seperti narasi cerita? Ya, dan yang bagi saya memang cukup aneh karena cerita tentang kelahiran Yesus dengan palungannya ini hanya ditulis secara cukup detail walaupun tidak selengkap-lengkapnya hanya di kitab Lukas. Itu semua bagian dari rencana agung Allah. Nah, renungan pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat arti palungan itu buat kita. Jadi why a manger? Kenapa palungan? Ya, kita semua di sini adalah hamba Tuhan. Kita di sini semua adalah pelayan Tuhan. Ya, saya melihat palungan itu memiliki arti yang mendalam. Karena di dalam palungan ini kita melihat humility. Seorang Allah, Allah yang turun ke dunia, lahir sebagai manusia. Lahir dalam suatu kerendahan hati yang luar biasa. Seorang raja di atas segala raja yang harus turun ke dunia untuk menebus dosa kita dalam kerendahan hatinya. Sebenarnya kalau kita terjemahkan humility ini ya, itu bukan kerendahan hati, lebih cenderung seperti dipermalukan sebenarnya. Kalau kerendahan hati itu humbleness. Jadi kalau humility itu arti sebenarnya uh, dipermalukan. Ya seorang raja kalau lahir di kandang domba, kandang sapi, ya kan naruhnya juga nggak proper di tempat tidur, walaupun uh, yang nyaman atau seperti seperti tempat tidur yang layak untuk manusia, tapi di sebuah palungan di mana itu adalah tempat makan hewan yang mungkin banyak orang lihat kok nggak layak ya seperti itu tuh seperti kayak dibuang gitu kan. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Ada humility. Tuhan merelakan dirinya lahir ke dunia, datang ke dunia. Bukan hanya dengan kerendahan hati, tapi juga merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan mungkin di mata manusia itu ada kerendahan yang maksimal, di mana dia harus diletakkan di dalam sebuah palungan. Kemudian kenapa juga palungan? Accessibility. Palungan itu apa ya? Kandang itu adalah tempat umum pada masa itu yang mudah dijangkau orang. Jadi orang itu akan dengan mudah datang ke kandang ini dan melihat Yesus itu ada. Jadi
dengan akses yang begitu mudah menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita itu juga memberikan segala kemudahan, segala kemungkinan yang dapat dilakukan seorang manusia yang tidak layak seperti kita untuk datang kepadanya, untuk berdoa kepadanya. Dia hanya sejauh doa. Itu akses yang selalu terbuka untuk siapapun. Jadi Tuhan itu tuh dapat dijangkau semua orang. Itu yang saya lihat. Betapa Tuhan itu luar biasa sekali memberikan segala kemudahan bagi anak-anaknya untuk bisa mendekat kepadanya. Kemudian foreshadowing, nubuatan. Palungan ini kan tempat untuk makan. Disitulah hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu roti yang hidup, bread of life. Dan ini tertulis di Yohanes 6 ayat 35. Di mana kita akan membutuhkan Yesus. Kita tidak hanya makan roti, tapi kita akan makan firman. Firman itu menjadi roti kehidupan bagi kita. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Dan dia adalah roti hidup. Itulah yang dilihat dari palungan. Kenapa palungan? Karena palungan tempat makan. Karena Yesus itu adalah roti yang hidup, yang memberikan kita kehidupan melalui firman yang dibawakannya selama Yesus ada di dunia. Dan ini adalah menunjukkan, yang seperti tadi Siska bilang, kesederhanaan dari rencana Allah. Simple sebenarnya. Tapi kita kadang tidak menyadari itu. Setiap Natal apa sih yang kita lakukan? Kita cuman merayakan kehadiran Tuhan, pesta pora, ucapan syukur. Tapi pernahkah kita masuk dalam perenungan bahwa dalam palungan itu ada arti yang sebenarnya, bahwa dalam palungan itu rencana Allah digenapi, bahwa dari palungan ini Allah kita itu hadir di dalam segala kerendahannya, menyetarakan dirinya seperti manusia dan hadir di tengah-tengah kita untuk menebus dosa dosa manusia. Jadi, buat Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan, apa arti palungan dalam hidup kita? Apakah arti roti hidup bagi kehidupan kita? Apakah kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, memiliki kerendahan hati seperti Yesus? Apakah kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, dapat dijangkau semua orang dengan mudah, dapat mengayomi mereka, menuntun mereka ke dalam jalannya? Apakah kita selalu memberikan arti roti hidup kepada orang-orang di sekitar kita, mencerminkan kasih Yesus yang luar biasa? Apakah di dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan, kita melayani dengan kesederhanaan yang simpel, memberitakan Injil sesuai dengan rencana Allah? Yuk Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan di pagi hari ini. Bayi Yesus itu diletakkan di dalam palungan, melambangkan bahwa Allah hadir ke dunia dalam kesederhanaan dan kerendahan hatinya, agar semua manusia dapat datang kepadanya. So, pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berpikir, merenungkan, apakah kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sudah mengajak semua orang di sekitar kita, saudara kita, teman-teman kita, untuk datang dalam kerendahan hati dan membawa mereka semua ke dalam hadirat Yesus. Seperti Yesus datangnya dengan kerendahan hatinya, Raja di atas segala raja, turun ke dunia hanya untuk lahir di kandang domba dan diletakkan di dalam sebuah palungan. Mari kita renungkan itu bersama-sama. Renungan pagi saya singkat, saya nggak bisa kasih renungan panjang-panjang, tapi semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, supaya dalam perenungan Natal yang akan datang, kita mempunyai kesadaran bahwa Natal itu mempunyai makna bukan hanya pesta pora, kelahiran Yesus, menyambut kedatangan Yesus, tapi banyak makna lainnya yang ada di belakangnya yang bisa kita sadari dan kita hadirkan dan kita jadikan berkat bagi sesama. Demikian sharing saya pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.